Halo semuanya, perkenalkan saya Nima Dioktia Paramita Dewi dari DU 11 dan Saya Nasiti Kinasing Gusti dari DU 11. Dan saya Dida Zakira dari DU 11. Oke, jadi kami akan membahas tentang salah satu permasalahan yang ada di Desa Sumberkeni. Jadi pertama adalah permasalahan mengenai kurangnya kesadaran pola hidup bersih dan sehat di usia dini. Sehingga sasaran dari kegiatan kami ini adalah anak-anak SD. di mana untuk solusi yang kami tawarkan yaitu kami akan mempraktikkan secara langsung bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar kepada anak-anak tersebut, dan kami akan mendemonstrasikannya melalui dengan menggunakan peralatan seperti sarung tangan latex dan juga cat akrilik yang diibaratkan sebagai sabun, kemudian dipraktikkan dengan bernyanyi yang seperti Oke. Jadi 1, 2, 3. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kucupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Halo, nama saya Joza Julifa Pramesi Bonafit dari DU 11. Sekarang saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Halo, perkenalkan nama saya Kansakinata Syahla dari DU 11. Saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Perkenalkan, nama saya Nisha Halimah Wibowo. Saya dari DU 11. Di sini saya akan mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiasana. Saya dari DU 11. Di sini saya akan mempraktekkan cara cuci tangan yang benar. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Halo, perkenalkan nama saya Feby Viala Cahaya Putri dari DU 11. Sekarang saya akan mempraktikkan nyanyian. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, cucupkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Halo semuanya, perkenalkan aku Adinda Dwi Saputri Sidik dari DU 11. Aku Kela Dwi Aryani dari DU 11. Jadi di sini kami melihat tentang masalah di Desa Sumberwangi kalau kurangnya kesadaran tentang bagaimana pengolahan sampah rumah tangga. Lalu sasaran untuk kegiatan kami adalah anak-anak SMP. Solusi yang kami tawarkan adalah tentang bagaimana cara mengolah sampah menjadi pupuk. Lalu alat dan bahan yang diperlukan adalah sekam basah, sekam bakar, bioaktivator, mineral, terus sama plastik pupuk. Jadi untuk caranya yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua menyiapkan tas pupuk, lalu kita taruh sekam mentah di bagian paling bawah. Setelah sekam mentah, kita masukkan sekam bakar. Setelah sekam bakar, lalu kita masukkan limbah dapur tadi secara merata. Lakukan ini sampai semuanya habis. Lalu terakhir ditutup dengan tanah. Setelah tanah, lalu bioaktivator kita campurkan dengan air. Setelah itu kita ratakan di dalam tas pupuk tadi. Tutup tas pupuk, lalu kita aduk. Setelah kita aduk, kita fermentasi kurang lebih selama 1 bulan. Halo semuanya, kenalin nama aku Kalila Jaria Melanisti. Kenalin aku Vika Minata. Kita dari DU 11. Hari ini kita mau menjelaskan tentang materi yaitu pemeriksaan kesehatan, PHBS. Jadi kesehatan adalah hak setiap orang.
di mana namun di Desa Sumberwangi itu jarak puskesmas paling dekat dari Desa Sumberwangi itu sekitar 3 km. Jadi sebagian besar warga itu kesulitan lah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan buat diri mereka sendiri. Selain itu juga banyak penyakit yang tidak menular, mungkin seperti kolesterol, diabetes, ataupun stroke yang sudah menjangkit orang-orang tua atau orang-orang dewasa di sana yang sekiranya mereka membutuhkan pengecekan awal atau pengecekan lebih lanjut. Maka dari itu PHBS ini kami lakukan sebagai langkah pengecekan awal untuk para lansia dan orang tua yang ingin melakukannya. Selanjutnya untuk alur pengecekannya dimulai dari yang awal mengisi data diri dalam formulir yang telah diberikan, seperti mencantumkan tinggi dan berat badan. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan lebih dalam lagi untuk mengukur resiko penyakit hipertensi, kolesterol, asam urat, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh petugas pengecekan nanti. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Karina Azarawiati dari DU11. Perkenalkan saya Renata Kusuma Jayani dari DU11. Saya Vicentia Evinologa Paramasita dari DU11 juga. Oke, kali ini kita akan membahas masalah terakhir yang ada di Desa Sumberwangi, yaitu tentang pengolahan sampah anorganik. Sasaran kita yaitu kepada masyarakat sekitar. Solusi yang kami tawarkan yaitu membuat kerajinan dari sampah anorganik menjadi kemoceng, Kemudian menjadi tas belanja. Dan kain lap. Oke, untuk alat dan bahan untuk pembuatan kemoceng, yang itu yang pertama ada kain perca, tongkat semapur, tali rafia, gunting, meteran baju. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkahnya, yang pertama potong kain perca sesuai ketentuan, dan setelah itu potong tali rafia sepanjang 1 meter. Setelah itu ikatkan kain perca yang sudah dipotong sesuai ketentuan ke tali rafia tersebut, diikat membentuk ke bawah. Selanjutnya setelah terikat semua sampai 1 meter, selanjutnya ikatkan tali rafia yang tersisa itu di semapur atas dan semapur bawah. Setelah itu lingkarkan seperti ikatan kemoceng. Selanjutnya untuk bahan-bahan pembuatan tas belanja, yang pertama yaitu gunting, kedua korek api, kemudian tali kur, terus gelas plastik, dan juga pita kawat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menggunting gelas plastik untuk menyisakan bagian bibir mulutnya saja. Kemudian kita akan melilitkan tali kur untuk menutupi permukaan dari bibir gelas plastik yang sudah dipotong. Setelah itu gunakan korek api untuk memotong bagian tali kur sehingga tidak berserakan bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian dari beberapa bibir gelas plastik yang sudah dilapisi oleh tali kur disatukan menggunakan pita kawat sehingga dapat membentuk menjadi sebuah tas belanja. Baik, kerajinan yang selanjutnya adalah kain lap. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada kardus dengan ukuran 24 dikali 20, lalu ada kain perca, gunting atau cutter. Langkah-langkahnya yang pertama kita sayat bagian kardus menjadi beberapa bagian sehingga nanti kita bisa menyulam kain perca tersebut menjadi kain lap. Sekian dari kami, terima kasih.